Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semua. Nah, kali ini saya mengajak teman-teman untuk cerita-cerita, ngobrol-ngobrol yang santai dan berkaitan dengan ya berbagi ulasan, berbagi pengalaman, untuk sharing kepada teman-teman semua. Semoga saja bisa menjadi inspirasi dan juga bermanfaat bagi khalayak ramai begitu ya. Tapi sebelumnya kepada teman-teman saya yang baru saja bergabung di channel YouTube saya ini, saya minta untuk menekan tombol subscribe yang ada di bawah video saya sebelah sini, dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya agar teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi dari setiap update video terbaru saya. Oke teman-teman, teman-teman pernah nggak sih berkata, bilang begini, ya Allah, apa salah dan dosaku sehingga Engkau menimpakan azab dan siksa ini kepadaku? Pernah nggak mungkin teman-teman mendengar kalimat seperti itu atau mungkin mengucapkannya? Nah, kita akan bahas tentang kalimat seperti itu nanti ya setelah yang berikut. Oke teman-teman, mungkin di antara teman-teman ada yang pernah berkata, ya Allah, apa salah dan dosaku sehingga Engkau timpakan aku azab seberat ini? Ya Allah, aku sudah beribadah, sudah bertobat kepadamu, mengapa Engkau masih menimpakan menimpakan cobaan seberat ini kepadaku? Apakah salah dan dosaku ya Allah? Mungkin teman-teman ada yang pernah memberikan ucapan seperti itu, ataupun ada pernah mendengar teman-temannya. Tapi sebetulnya saya ingin berbagi wawasan kepada teman-teman bahwa sebetulnya hal seperti ini tidak layak untuk kita ucapkan sebagai kita sebagai seorang muslim ya. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita mengatakan apa salah dan dosaku kepada Allah, sementara kita adalah hamba Allah ya, yang mana setiap hamba itu punya salah dan dosa. Jangankan kepada orang yang senantiasa bermaksiat ya, orang yang baik saja, yang senantiasa taat kepada Allah saja, itu juga masih banyak salah dan dosanya. Jadi beda. Jadi kalau orang yang tidak bertakwa, tidak taat kepada Allah, biasanya dosa-dosanya itu berupa keingkaran kepada Allah. Misalnya saja minum minuman keras, berzina, berjudi, berbohong, berdusta, memfitnah, itu kan dosa-dosa semua ya. Tetapi kalau orang yang taat dan takwa kepada Allah, meskipun dia tidak pernah lagi berbuat dosa, biasanya ya, kalau dia lalai sedikit saja kepada Allah, maka hatinya akan merasa tidak tenang, hatinya akan merasa gelisah. Seharusnya misalnya hari ini bisa bersalawat 20.000 misalnya, menurut kebiasaan yang dia lakukan. Kemudian dia hanya bisa bersalawat 5.000. Nah, hal ini membuat dia merasa bahwa itu sebuah kesalahan yang tidak sepatutnya dilakukan. Misalnya hari ini seharusnya bisa berpuasa, hari ini sudah diniatkan, nggak taunya nggak jadi puasa. Dan ini adalah sebuah dosa menurut dia, karena dia sudah terbiasa dekat dengan Allah. Kemudian biasanya bisa sholat tahajud, karena sesuatu hal akhirnya tidak bisa. Maka kepada orang-orang seperti ini, itu pun dianjurkan beristighfar. Jadi istighfarnya itu adalah meminta ampun kepada Allah atas kelalaian kita. Ya, seharusnya kita bisa beramal lebih banyak, jadi tidak bisa banyak, gitu. Makanya kalau kita sholat itu kan, coba perhatikan kalau imam di masjid, kesawis dia baca salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah dia membaca salam itu, apa yang dilakukan? Pasti yang dilakukan adalah biasanya imam Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Begitu kan? Beristighfar. Sekarang saya bertanya, kenapa kok bisa ya imam itu kan imam pemimpin sholat, Allahu Akbar, kemudian dia menjalankan rukun-rukun sholat.
Setelah selesai sholat, dia salam, lalu kemudian beristighfar. Pertanyaannya adalah, dosa apakah gerangan yang telah dilakukan oleh imam sehingga dia harus beristighfar kepada Allah? Apakah gerakan yang dilakukan itu menyembah Allah adalah sebuah perbuatan dosa sehingga dia harus beristighfar? Ternyata tidak. Nah, di sini yang saya jelaskan tadi, bahwa istighfar itu tidak melulu kita karena kita berbuat dosa baru istighfar. Kita tidak berbuat dosa pun harus istighfar, gitu ya. Kita tidak berbuat dosa sama sekali pun itu harus istighfar. Jadi istighfar itu tidak harus pada orang yang berbuat dosa. Jadi apa yang kita istighfari? Kelalaian kita kepada Allah. Mungkin saja, walaupun kita misalnya bisa bersedekah 1 juta per hari misalnya ya, mungkin saja keikhlasan kita belum sempurna sehingga kita perlu mengistighfarinya. Kadang-kadang orang juga membaca istighfar ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu tidak ikhlas. Bibirnya beristighfar tapi hatinya tidak, gitu ya. Jadi mulutnya beristighfar tapi hatinya sambil ketawa-ketawa atau tidak konsentrasi, tidak tawajuh. Jadi perlu kita kadang-kadang mengistighfari istighfar kita, gitu ya, mengistighfari istighfar kita. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, termasuk saya bukan juga orang yang sempurna. Kadang saya juga bisa lepas kontrol, bisa terkadang emosional, perlu istighfar, begitu ya. Nah, inilah hadirin, maka pentingnya kita untuk beristighfar, pentingnya kita membaca salawat yang banyak, sehingga dengan amal-amal ini Allah memberikan keridhaan yang banyak kepada kita. Begitu ya. Jadi sudah terjawab kan tadi pertanyaannya. Kalau ada orang yang mengatakan apa salah dan dosaku, seharusnya pertanyaan atau pernyataan seperti itu tidak layak untuk kita ucapkan. Masa ada orang apa salah dan dosaku, sudah salah nggak ngaku salah, gitu loh. Sudah salah nggak ngaku salah. Ya banyak, namanya manusia ya salah. Mungkin menurut kita benar, menurut Allah kita nggak tahu loh. Hitung-hitungan Allah itu lebih akurat. Hitung-hitungannya Allah kan lebih akurat, lebih baik, lebih benar hitung-hitungannya Allah. Beda dengan hitung-hitungannya kita, gitu ya. Jadi kepada teman-teman saya mengajak kepada semuanya lewat channel ini, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Sebetulnya ini sudah sangat sering ya disampaikan oleh para khutbah Jumat. Ya, setiap khutbah Jumat ini wajib disampaikan. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Ini wajib disampaikan. Adalah salah satu rukun khutbah. Ya. Tapi anehnya hadirin, terkadang yang saya lihat fenomenanya adalah bahkan justru dia pengkhutbah sendiri, tapi juga tidak meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak memberikan contoh yang bagus. Misalnya saja sebagai contoh, ya kalau kita betul-betul meningkatkan iman dan ketakwaan kan seharusnya kita bisa menjaga sholat di masjid di awal waktu berjamaah bagi laki-laki. Ini malah nggak datang sholatnya, nggak kelihatan. Sholat pada Jumat saja, gitu ya. Nah, begitu. Jadi saya mengajak kepada semuanya agar kita bisa menjaga sholat kita bagi laki-laki di berjamaah masjid. Bagi perempuan sebaiknya di rumah, tapi tidak dilarang juga mau ke masjid, boleh juga, gitu ya. Memperbanyak amal-amal soleh, amal sedekah, amal-amal kebaikan, suka menolong orang, gitu ya. Kemudian memperbanyak salawat, istighfar yang banyak, sehingga kita diberikan banyak keberkahan oleh Allah SWT. Begitu saja video saya yang singkat ini, semoga bisa bermanfaat. Dan mudah-mudahan saja dengan yang sedikit ini bisa mencerahkan kita semua, bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan teman-teman, bagi yang punya testimoni salawat, jangan lupa untuk segera dilayangkan, dikirimkan kepada saya testimoni salawatnya, agar saya tampilkan nanti di channel YouTube saya di 0812 771 62924 0812 771 62924 di WA saya ya. Dan saya tidak melayani pertanyaan, bimbingan, dan konsultasi. Kenapa? Karena ya saya punya keterbatasan, saya nggak mampu lagi menerima
dan jangankan membalas atau membaca WhatsApp yang jumlahnya ribuan tiap hari, saya nggak bisa. Harap dimaklumi ya. Dan nantikan video-video saya berikutnya dan share video-video saya ini. Jangan lupa untuk di follow Instagram saya di sini ya, jangan lupa. Dan nantikan siaran live saya senantiasa di Instagram agar teman-teman yang mungkin belum bisa terjawab pertanyaannya bisa terjawab lewat situ. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.